Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LGP tercinta, bahagia sekali pada kesempatan kali ini saya selaku Bunda PAUD Kabupaten Lamongan dapat menemani di ajang Sapa Penggerak Selasa Hari PAUD berbagi bersama penggerak. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman yang sudah masuk program penggerak. Saya ucapkan terima kasih kepada pejuang PAUD yang tidak pernah lelah untuk selalu mengembangkan kualitas diri demi mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini agar tercipta generasi emas yang berkualitas. Saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu Suyati selaku Kepala Sekolah Penggerak, semua pendidik tenaga pendidikan, juga wali murid yang ada di PAUD Aisyah Payaman Surokuro yang hari ini berbagi ilmu. Selanjutnya saya akan membacakan buku cerita pada program One Teacher One Book dengan judul Asal Usul Rayeng Payaman. Di desa terpencil di bagian utara kota Lamongan, hiduplah keluarga sederhana namanya Pak Yakub dengan istri dan 4 orang anaknya. Sehari-hari Pak Yakub bekerja sebagai kuli pengangkut ikan di suatu tempat pelelangan ikan di daerah pesisir pantai utara. Suatu hari Pak Yakub melihat mobil pick-up yang mengangkut ribuan wadah yang terlihat unik dan tersusun rapi masuk ke tempat pelelangan ikan tersebut. Dengan rasa penasaran, Pak Yakub menghampiri mobil tersebut dan menyapa laki-laki yang sedang membongkar wadah tersebut. "Maaf Pak, ini wadah untuk apa ya?" tanya Pak Yakub. "Ini namanya rayeng Pak, untuk wadah ikan pindang. Kami membawanya dari Prigi, Jawa Tengah," kata sang sopir yang dengan ramah. Sejenak Pak Yakub mengamati ribuan rayeng dan meminta 1 rayeng untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Pak Yakub memberikan benda tersebut kepada istrinya. "Bu, aku berpikir untuk membuat rayeng seperti itu. Siapa tahu bisa menjadi penghasilan untuk biaya hidup kita sehari-hari," kata Pak Yakub. "Iya Pak, kita akan mudah membuatnya karena bentuknya sederhana dan di desa kita banyak sekali boranan atau kebun bambu," kata istri Pak Yakub. Keesokan harinya, Pak Yakub pergi ke kebun bambu atau barongan untuk mengambil bambu bahan pembuat rayeng. Pak Yakub mengajak keluarga untuk membuat rayeng dan membantunya menjual pada juragan ikan di daerah pesisir. Akhirnya Pak Yakub mengajak juga keluarganya yang lain dan tetangga untuk membuat rayeng dan membantunya menjual pada juragan ikan di daerah pesisir. Dan akhirnya seluruh masyarakat desa Payaman membuat rayeng atau lebih dikenal dengan tumbu sebagai sumber penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari, bahkan untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Teman-teman, dari cerita ini kita tahu bahwa semua ciptaan Allah semuanya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Maka kita harus bersyukur atas semua ciptaan Allah. Demikian asal-usul rayeng Payaman. Semoga dapat menambah pengetahuan dan semangat berkarya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat LGP Kabupaten Lamongan. Bersama saya Bunda Suyati dari TK Aisyah Darul Akbar Payaman, Kecamatan Solokuro. Tak kenal maka tak sayang. Karena itu akan saya kenalkan sekilas profil lembaga Sekolah
program Sabah Penggerak kali ini kami akan berbagi praktik baik tentang program co-kurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila bermuatan StarLab, Sains, Teknologi, Art, Literasi, Engineering, dan Tradisi, di mana kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Februari tahun 2023 ini. Proyek tersebut merupakan implementasi dari tema Imajinasiku dengan kegiatan membuat olahan makanan tradisional dengan berbahan singkong. Dan proyek tersebut dilaksanakan dengan durasi 6 hari. Pada hari pertama, anak-anak melakukan kegiatan literasi, yaitu guru membacakan buku cerita tentang proses pembuatan tape singkong. Kemudian anak-anak dibawa ke kebun singkong dan mencabutnya beberapa pohon. Anak-anak juga mengambil beberapa lembar daun pisang yang juga merupakan salah satu bahan yang akan digunakan untuk pengemasan singkong. Pada hari kedua, guru membawa anak-anak pergi ke pasar untuk mencari bahan yang lain, yaitu ragi. Anak-anak membeli masing-masing 2 biji dengan uang bekalnya sendiri. Hal ini menjadi satu pengalaman bagi anak-anak bagaimana dia mencari dan berbelanja bahan yang akan digunakan untuk proyek ini. Di kegiatan hari ketiga, anak-anak melakukan kegiatan membuat kemasan tape dari bambu, di mana bambu tersebut sudah dipotong dan dibilah-bilah oleh orang tua. Anak-anak tinggal melakukan kegiatan menganyam sederhana yang kemudian diselesaikan oleh orang tua menjadi sebuah kemasan yang cukup unik. Wadah ini merupakan salah satu budaya lokal yang ada di Desa Payaman, yaitu tumbuh, dengan tujuan kelak anak-anak bisa melestarikan benda ini dan bisa menjadi ikon di Desa Payaman. Pada hari keempat, anak-anak melakukan proses pembuatan tape singkong yang dibantu oleh bu guru dan juga wali murid, mulai dari mengupas, mencuci, mengukus, menghaluskan ragi, mencampurnya dengan bahan yang lain, serta melakukan pengemasan dan pelabelan. Di sini terlihat sekali anak-anak sangat antusias melakukan kegiatan ini, dan sebagai pendidik kita tidak peduli hasilnya nanti seperti apa, tetapi proses itu akan menjadikan pengalaman yang sangat bermakna bagi anak-anak dalam kegiatan proyek ini. Pada hari kelima, kita melihat anak-anak melakukan kegiatan observasi pada fermentasi singkong yang sudah dilakukan 1 hari sebelumnya, serta anak-anak melakukan kegiatan selingan proyek berupa membuat stand yang akan dilakukan atau akan digunakan di hari berikutnya. Selingan proyek ini menjadi penting untuk kita lakukan agar anak-anak tidak bosan dengan kegiatan yang sudah beberapa hari dilakukan. Dan pada hari yang ke-6 adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak karena mereka akan melakukan kegiatan markedai dengan menjual tape singkong serta olahan dari tape lainnya seperti gope, lumpia tapsu, esupe, serta nape yang konsumennya sendiri adalah seluruh warga sekolah, mulai dari guru, anak-anak SPS, anak-anak kelompok bermain, serta anak-anak TK dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Ini merupakan upaya kami untuk membentuk karakter anak sehingga kelak menjadi entrepreneur sejati untuk kehidupannya di masa yang akan datang, menjadikan anak-anak lebih mandiri dan berani kepada orang lain. Terlihat anak-anak sangat antusias untuk bisa menjual barang dagangannya. Sehingga ada beberapa anak yang datang ke lembaga madrasah ibtidaiyah supaya barang dagangannya cepat habis dan bisa menghasilkan uang. Dari kegiatan yang sederhana ini, tentu kami sebagai pendidik banyak menemukan karakter-karakter baik yang muncul pada diri anak-anak, seperti gotong royong,
mandiri, berpikir kritis, nilai agama, berwawasan global, serta kreatif yang akan kami kembangkan lagi pada proyek berikutnya. Nah, sangat menyenangkan bukan proyek yang sudah dilakukan oleh anak-anak di TK Aisyah Bustanul Atfal Payaman. Untuk saran dan pertanyaan terkait dengan proyek ini, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih untuk seluruh sahabat LGP Kabupaten Lamongan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.